Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih membahas masalah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang illa khamsina sanah. 1000 kurang 50 tahun. Jadi artinya 950 tahun. Jadi dakwah Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah, untuk menyembah Allah, untuk patuh kepada Allah, untuk taat kepada Allah dan patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebagai penjalan yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari ajakan-ajakan itu semua, padahal Nabi Nuh sudah mengatakan kalau kamu beristighfar kepada Allah, kamu akan diturunkan hujan oleh Allah, diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lihat apa yang direspon oleh kaumnya. Ini salah satu responannya. Sebelumnya kita sudah membaca. Ini ayat ini ada waw. Jadi waw itu waw ataf. Jadi waw ataf itu hukum waw ataf itu hukum sebelum waw dan setelah waw itu sama. Ya. Jadi artinya waw itu artinya kata penghubung, maknanya dan. Seperti saya makan nasi dan roti, tidak ada lagi makan tetapi langsung dan roti. Kalimat dan itu sama sebelum dan sesudah sama. Artinya apa? Saya sama-sama makan roti, saya makan juga nasi, saya makan juga. Ya. Ini kalimat isim mausul. Salah satunya adalah waw dan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada surah Nuh. Ini sudah memasuki ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makran kubbara. Ini menggunakan pengulangan lafaz. Kalau di dalam nahwu itu namanya maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq itu ya seperti ini, wa makaru makran kubbara. Makaru kalau bahasa kita makar. Kalau bahasa Ibnu Abbas itu melakukan sesuatu hal asuk, sesuatu hal yang jelek, strategi. Membuat strategi yang jelek untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Wa makaru, makaru itu strategi liqitali Nuh, untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi walaupun dibuat strategi sedemikian rupa, mereka tidak bisa juga membunuh Nabi Nuh. Seperti Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, tidak bisa dia bunuh. Strategi apapun yang mereka susun, tidak bisa mereka membunuh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika terjadi perang Khandak atau perang Ahzab, pasukan Abu Sufyan berangkat dari Mekah menuju Madinah. Strategi sudah disusun oleh Abu Sufyan dengan sedemikian rupa. Maka dikatakan dengan perang Ahzab. Kenapa perang Ahzab? Yang melawan Rasulullah itu bukan kaum kafir Quraisy saja, tidak. Jadi Abu Sufyan dia menyusun strategi, dia mendekati orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan para kabilah-kabilah, pembesar kabilah. Jadi mereka menyusun strategi menyerang Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Jadi jumlah pasukannya 10.000 orang.
Jadi ketika itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tenang kata Rasulullah. Kita tenang saja. Kepuyo demai. Strategi mereka tidak jitu, strategi Allah lebih jitu lagi. Kita tenang saja. Be yo na puyo. Maka Rasulullah keluar dengan pasukannya 1.000 orang. 1.000 orang ini ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay dia sempat menghilangkan 300 orang. Artinya apa? Dia menghasut 300 orang untuk tidak ikut perang Ahzab. Dia mengatakan, ya Rasul, wahai Rasulullah, kalau kami meninggal nanti keluarga kami bagaimana? Ya, yang keluarga kamu bagaimana di rumah? Hanato dia rezeki. Akhirnya dia menghasut 300 orang untuk tidak ikut perang Khandaq. Akhirnya Rasulullah dengan sahabatnya tinggal 700 orang lagi. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy itu, Yahudi, Nasrani dan para pembesar itu, mereka menyusun strategi sedemikian rupa. Artinya apa? Muhammad tidak mungkin menang dalam perang Khandaq. Tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang dalam perang Ahzab. Sehingga strategi pengepungan itu dilakukan oleh Abu Sufyan. Tetapi apa Allah mengatakan, kamu tenang saja ya Muhammad, tenang saja. Strategi mereka tidak ada apa-apanya. Strategi saya lebih gitu lagi kata Allah. Maka ketika itu diturunkan para malaikat. Malaikat ini bukan untuk menolong Rasulullah, tidak. Karena dalam tafsir Zamakhsyari, beliau mengatakan untuk apa turun malaikat sampai 6.000 malaikat? Sedangkan pasukan itu 10.000, turun malaikat 6.000. Apakah satu malaikat tidak sanggup melawan 10.000 orang itu? Ya, nih. Dijawab oleh Ibnu Ashur, dijawab oleh Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau, tidak. Malaikat turun ke Madinah itu bukan untuk melawan orang kafir Quraisy, tetapi untuk memberikan motivasi dan semangat kepada Rasulullah. Ya Muhammad, tenang saja kamu. Tenang Ron. Akhirnya apa? Dikirimlah pasukan Allah Subhanahu wa taala angin badai. Angin inilah yang memporak-poranda 10.000 orang pasukan Ahzab. Habis menduanya. Mereka lari kocar-kacir. Ya. Inilah yang dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini juga dilakukan oleh pengikut pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru makrang kubara. Jadi tidak main-main makarnya. Diulang berapa kali ini? Wa makaru makrang ditambah lagi kubara. Ini untuk menguatkan. Artinya makar mereka itu, strategi mereka sudah disusun sedemikian rupa. Kata Imam Al-Qurtubi, liqitali Nuh, untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi tidak bisa juga. Ya. Ini sama seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaum Nabi Lut ketika didakwahi oleh Nabi Lut, apa kata mereka? Ini kita keluarkan saja Lut dari kampung kita. You pedemi Lut, keluarkan Lut. Dan siapa-siapa yang mengikut Nabi Lut, keluarkan saja dari kampung ini. Akhirnya kan tidak bisa juga. Jadi strategi mereka itu tidak ada apa-apanya. Makanya Allah kita selalu disuruh untuk berdoa oleh Rasulullah SAW. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi yang terakhir saja kita lihat. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada orang yang bisa melawan keputusan Allah. Ya, ini. Tidak ada orang yang bisa memudaratkan kita, memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak perlayo. Maka Nabi Muhammad hantayo. Maka ketika terjadi perang Uhud kedua namanya, Pak. Ya, Uhud kedua. Kenapa dikatakan Uhud kedua? Karena Abu Sufyan akan balik lagi ke Madinah karena mereka melihat Rasulullah sudah luka-luka dan para sahabat. Kita balik lagi dengan pasukan yang banyak lagi, tinggal kita bunuh saja. Ya. Berita ini diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad memakai baju besi padahal dalam keadaan luka-luka masih. Baju besi, perlengkapan perang akan berangkat. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, pasukan Abu Sufyan lebih banyak lagi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pantang bagi Muhammad kalau sudah pakai baju besi, dia akan mundur kembali. Katanya penena Pak, sudah siap sedemikian rupa, tak kala mutunya rupa peh daplung, tanya oleh plung. Tanya oleh daplung. Pakai bayang lain hukumnya urusan rawaknya. Yang penting lon selamat juga. Tapi Rasulullah tidak. Karena apa? Karena dia yakin pada Allah, tawakalnya selalu kepada Allah. Mereka tidak bisa macam-macam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk iblis. Iblis tidak bisa macam-macam kepada manusia kecuali dengan izin Allah. Iblis ketika melakukan sesuatu mudarat kepada manusia, dia minta izin dulu kepada Allah. Mana dalilnya? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Ya nih.
Dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, saya bisa menghancurkan mereka, saya bisa menghasut mereka, saya bisa menggoda mereka. Nah, lakaitin lema Allah ya. Ini iblis. Dan iblis itu selalu ada kata kunci dia. Kalau dia nak berhasil, dia selalu mengucapkan inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Wa qalu. Ya, ini para pembesar-pembesar yang ngomong ketika didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka membuat strategi sedemikian rupa dan mereka ngomong kepada pengikut-pengikutnya. Apa kata mereka? La tadharunna. La tadharunna. Ini berasal dari kalimat zarab. Zarhum ya'kulu, biarkan. Itu artinya biarkan. Jadi maknanya ini la tadharunna, di situ ada taukid nun di situ. La tadharunna. Sebenarnya la tadhar. Kemudian diletakkan nun taukid, diletakkan tasdid, la tadharunna, jangan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pernah mendengar Nuh alaihissalam. Jangan pernah dengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kepada dengar dakwahnya. Ya, nah. Ini mengatakan siapa? Para pembesar-pembesar pembangkang Nabi Nuh alaihissalam kepada pengikut-pengikutnya yang menyembah patung. Tidak usah takut pada Nuh. Hanya percaya ke Nuh itu. Ya. Maka patung mereka itu ada 5 yang disembah mereka. La tadharunna alihatakum. Jangan pernah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi makanya Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, apa kata Ibnu Abbas? Tuhan-Tuhan mereka yang 5 itu namanya 5. Cuma yang pertama ini Wuddan. Wuddan itu di setiap rumah ada Wuddan. Ada yang membaca Waddan. Tuhan Waddan, Tuhan Wuddan. Jadi di setiap rumah ada Tuhan namanya Wuddan. Wuddan itu adalah Tuhan mereka bentuknya batu seperti seorang laki-laki. Ya. Jadi rupanya itu rupa laki-laki yang diletakkan di setiap rumah pengikut pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka selalu menyembah patung itu. Nama patungnya adalah Wuddan. Maka kata Ibnu Abbas, itu patung Wuddan, kemudian ada 4 patung lainnya. Itu ketika ditenggelamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini, maka patung itu juga tenggelam dan ditutup oleh tanah. Sehingga ketika keturunan Nabi Ismail alaihissalam sudah muncul keturunan Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya lagi, maka ketika itu iblis menggali ini, dia gali kembali patung-patung itu. Patung-patung itulah kata Ibnu Abbas yang disembah oleh kafir Quraisy sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, maka patung-patung itu juga disembah. Yang menanya, mana patung 5 itu? Apakah masih ada pada zaman Nabi? Nah, Pak. Sebelum Nabi mereka sudah menyembah itu. Ya, 5 patung itu. Ya. Maka setelah Nabi lahir, setelah Fatu Mekah itu, 5 patung itu dan patung-patung yang lainnya semua dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang berada di dalam Ka'bah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat patung-patungnya apa saja. Yang pertama, la tadharunna alihatakum. Kalian terus menyembah Tuhan kalian, nih kata pembesar-pembesar kafir tadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan kalian. Ya, ini sebelum kita lanjut. Di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Manusia itu pada dasarnya dia itu selalu teringat kepadaku, kata Allah. Sekafir apapun dia, semusyrik apapun dia, maka Allah mengatakan begini. Idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Jadi ketika itu Allah mengatakan begini. Dia seorang itu, kafirkah dia, munafikkah dia, musyrikkah dia akan selalu teringat kepadaku, kata Allah. Kenapa teringat? Karena ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam roh dulu, mereka semua taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Alastu birabbikum?" Qalu bala. Apakah saya ini yang memberikan rezeki kepada kalian? Betul ya Allah. Apakah saya menciptakan kalian? Betul ya Allah. Apakah saya yang memberikan rezeki dan lain sebagainya? Betul ya Allah. Qalu bala. Tapi kamu mulai melanggih. Tapi Allah mengatakan begini. Ketika mereka hidup di dunia, ya, mereka itu kalau ada musibah akan teringat kepadaku dan melupakan patung-patung mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ketika idza balagatit taraqi, ketika roh nanti sampai kemari, mereka juga akan teringat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teringat kepadaku? Wa dhanna annahu al-firaq.
karena mereka akan berpisah dengan dunianya. Dalam satu tafsir lagi, mereka akan mengakhiri dunianya dan masuk ke dunia baru. Waltafatis saqu bisaq. Jadi sudah ketemu dua betis. Apa maksud dua betis itu? Maksud dua betis itu, yang pertama apa? Akhir daripada hidup di dunia dan permulaan daripada hidup di akhirat. Sudah ketemu dua betis. Waltafatis saqu bisaq. Ketika ketemu dua betis itu, maka dia akan teringat kepadaku, kata Allah. Siapapun dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tafsir lagi, waltafatis saqu bisaq. Ketika kaki itu dirapatkan dengan kaki. Ini sebuah kalimat majaz, seorang itu meninggal dunia. Nya wateka meninggal baru diingat kelo ni, kata Allah. Ya, baru diingat kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan waqila man rak. Coba panggil dukun paling hebat, kata Allah. Panggil dukun paling hebat. Panggil urang malim paling hebat, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyembuhkan kamu dari sakaratul maut. Coba panggil, kata Allah. Tidak ada, hana. Malaikat hanjur ni, Pak. Kalau roh sudah sampai kemari hanjur balik ni, Pak. Maka waqi apa namanya? Idza balagatit taraqi. Kalau sudah sampai kemari tidak bisa dia balik lagi. Maka Allah mengatakan waqila man rak. Panggil orang paling hebat. Kembalikan itu ke kaki kamu kembali. Tidak bisa, kata Allah. Kalau sudah sampai kemari, berarti tinggal sebentar lagi untuk keluar. Ya. Bahkan ini ada satu tafsiran lagi. Ada terjadi dialog dua malaikat. Ya, terjadi dua malaikat. Waqila man rak. Malaikat ini berdialog satu sama lainnya. Rupanya ketika kita mau meninggal dunia, kan tidak malaikat yang turun, beda begini, tidak malaikat Israel kan. Banyak malaikat yang turun dan mereka berdialog satu sama lainnya. Apa kata malaikat? Waqila man rak. Dia ini urusan siapa ini? Apa kamu atau saya, bagaimana ini? Kita lihat dulu. Ya, itu kali malaikat. Kita lihat dulu. Kalau rohnya nanti susah keluar, berarti itu urusan kamu. Kamu cabut roh dia. Kalau dia itu memang orang-orang beriman, itu urusan kami. Ya, rupanya ada dua kelompok malaikat. Malaikat yang mencabut roh orang-orang yang tidak beriman dan berbuat maksiat, dan satu lagi malaikat yang mencabut roh orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ketika orang itu dia jauh dari Allah, maka malaikat yang baik-baik ini akan naik kembali. Nya urusan dron, urusan kamunya, home terserahnya. Ya cabut pakai bancara terserahnya. Makanya orang itu berteriak nih. Kenapa? Yang mencabutnya adalah malaikat nazi'at. Ya. Satu lagi nanti nasyitat. Malaikat baik-baik. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi ini kita kembali kemari. Artinya apa? Walaupun mereka itu menjadikan Tuhan mereka sebagai sesembahan mereka, maka Allah mengatakan kalau terjadi musibah juga mereka enggak teringat lagi pada Tuhannya. Nya Tuhan-Tuhan kahanam pulih. Mana buktinya? Rasulullah pernah berdialog dengan orang kafir. Kafir Quraisy. Kenapa kalian sembah patung ini? Bukan sembah patung. La yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Apa dijawab oleh kafir Quraisy ini, Pak? Qalu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tahu enggak kenapa sembah patung? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka mengenal juga Allah, maka namun turi Allah. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala tadharunna alihatakum. Apa ini? Kita sambung lagi. Wala tadharunna wuddan. Jadi pembesar-pembesar pembangkang itu, pembangkang Nabi Nuh mengatakan kepada pengikut-pengikut Nabi Nuh yang menyembah patung, jangan pernah meninggalkan sesembahan Tuhan kalian namanya wuddan. Wudnya namanya wuddan. Berarti wud itu adalah nama Tuhan. Tuhan-Tuhan orang dulu, nah, pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Atau ada yang membaca waddan, wadda. Maka bebubunan ni waddan ni, wuddan ni. Kenapa? Itu adalah nama patung. Jadi bentuk patungnya adalah laki-laki, seorang laki-laki yang dipahat oleh mereka dalam bentuk batu. Ya, itu wuddan namanya, wuddan atau waddan satu. Kemudian yang kedua, wala suwa. Suwa itu juga patung juga. Tetapi patung ini dalam bentuk perempuan. Ya. Kalau tadi patung laki-laki di setiap rumah ada, tapi ini tidak. Suwa itu hanya Bani Khitfin ya, Bani Qataf, Bani apa ini? Mereka yang menyembah patung itu. Kalau tadi semua rumah ada. Kemudian ini suwa namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wala Yaghuth. Nama patungnya adalah Yaghuth. Ini Bani Khitif yang menyembah ini, Pak. Jadi Yaghuth itu dia dalam bentuk asad. Asad itu singa. Jadi makanya ada batu yang mereka pahat seperti singa
disembah oleh kaum Khitif namanya. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini patung ini tidak ada semua orang, tidak, tapi pada satu kaum saja. Bagaimana bentuknya? Patung itu berbentuk seperti singa, al-asad ya. Itu yang disembah oleh mereka. Sudah 3. Wa Ya'uq. Ya, ini Ya'uq ini Bani Hamdan ini, Pak, yang menyembahnya. Jadi Ya'uq ini berbentuk kuda. Jadi patung berbentuk kuda disembah oleh Bani Hamdan. Jadi tidak sembarangan orang menyembah ini. Jadi bentuknya seperti kuda. Ini yang disembah-sembah terus oleh mereka. Kemudian yang terakhir, wa Nasra. Nasra itu disembah oleh Bani Himyar. Ada satu kelompok Himyar. Jadi kalau kita lihat dari sesembahan patung itu, yang pertama itu disembah oleh semua orang. Yang kedua disembah oleh ada kelompok-kelompok tertentu. Artinya apa? Ada yang berkesimpulan pembangkang Nabi Nuh itu ada 3-4 kelompok. Ada yang berkesimpulan umat Nabi Nuh itu ada 4 kelompok. Mereka membangkang dengan akidah apa yang berbeda-beda. Kenapa? Sesembahannya berbeda-beda, Tuhannya, patungnya, modelnya berbeda-beda. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nasran itu seperti burung, ya, digiticim. Jadi ticim namanya sendiri sudah Nasran, ticim elang, ya elang. Jadi inilah yang disembah oleh Bani Hamdan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita sambung dengan waw ini. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa qad adallu katsiran. Ya, ini waw ataf juga. Jadi waw ini berlaku juga hukumnya sama sebelum waw dan setelah waw. Sebelum waw bagaimana? Pembesar-pembesar kafir itu menyuruh kepada pengikut-pengikutnya, pembangkang Nabi Nuh alaihissalam untuk tetap menyembah patung 5 patung itu. Jangan pernah dengar Nabi Nuh alaihissalam, tetap sembah 5 patung itu. Sudah? Orang-orang pembesar ini waqad adallu katsiran. Mereka sudah menyesatkan banyak orang, Pak. Ya. Banyak orang sudah disesatkan. Makanya kalau kita merujuk ke ayat di atas lagi, rupanya pembesar ini dia bayar duit, Pak. Ijuk peng ini, Pak. Ya. Jadi mereka mau mendengar apa saja, yang penting napeng. Ya. Akidah itu bisa dibeli, bisa ditukar asal dengan duit. Inilah yang Allah katakan apa? Mereka itu menukar kebaikan dengan kejahatan. Mereka membeli kesesatan dengan kebaikan. Ishtarau nabihi thamanan qalila. Dia beli dengan harga yang murah sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah digambarkan di dalam surah Ali Imran oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani bukan tidak yakin kepada Allah, bukan tidak yakin kepada Allah. Bukan mereka tidak yakin kepada Al-Qur'an. Kalau mereka kembali mereka yakin kepada Al-Qur'an, mereka tidak dapat jabatan apa-apa di dalam struktur Yahudi itu enggak ada jabatan apa-apa. Inilah seperti yang dikatakan oleh Abu Lahab ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau saya itu masuk Islam, jabatan apa yang saya dapat dalam Islam? Jabatan lain tanya Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Hana jabatan tertentu. Dia sama mendum neo. Seorang budak, seorang pembesar mendum sama, lon sama kayak budak-budakan sama mendum. Kecuali takwa yang membedakan kita. Akhirnya Abu Lahab bengeh, wailah, celakakah Muhammad? Saya sudah terhormat di dalam kaum ini. Kalau saya masuk Islam, kedudukan saya tidak terhormat lagi. Inilah yang membuat Abu Talib itu. Abu Talib kenapa tidak mau bersyahadat? Abu Talib kenapa tidak mau dia mengikuti ditalakin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau. Kenapa? Karena gengsinya masih ada. Artinya apa? Menyolong tasyahud bersyahadat depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum saya akan melihat umat tak lagu Abu Talibnya. Jadi makanya Abu Talib termasuk kepada kufrun inat. Ya, kufrun inat. Apa itu kufrun inat? Adalah jenis kafir yang mengetahui kebaikan, dia tahu Islam itu, dia tahu Al-Qur'an itu, dia tahu semuanya, tetapi dia tidak mau masuk Islam. Ini kufur inat namanya. Jadi artinya kalau dia sudah itu ya sama saja, ya tetap kafir. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Seperti iblis. Iblis itu kufur juhud ya. Kufur juhud. Kufur juhud kenapa juhud? Dia beribadah ribuan tahun lamanya, tetapi ibadahnya tidak memberikan pengaruh pada jiwa dia. Kenapa tidak memberikan pengaruh? Ketika disuruh oleh Allah sesuatu dia tidak mau dengar. Artinya ibadah dia rugi saja. Yang berarti dia beda pertama roh iblis ya. Artinya apa? Kita sudah beribadah kepada Allah betul-betul jiwa kita, batin kita, betul-betul tubuh kita yang sujud dan rukuk kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ya. Artinya setiap perintah Allah apapun sami'na wa ta'na.
Apapun kami lakukan ya Allah. Baik sia-sia ibadah dia. Nyuhan dia sama lagi iblis. Sia-sia ibadah dia ribuan tahun lamanya. Bahkan dalam tafsir Al-Baydawi puluhan ribu tahun lamanya dia beribadah. Tapi ibadahnya tidak ada memberikan nilai sama sekali. Lagi urung ke umrah pedunggo aja, haji pedunggo berzirkam. Cuma yang dilakukan itu tidak membekas sedikit pun. Tidak memberikan pengaruh pada diri dia sedikit pun, tidak memberikan pengaruh. Makanya rugi saja, rugi orang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? A'da'ukum salasah. Musuh kalian itu 3, kata Imam Ghazali. Ya. Nyo katanya hana taturi musuh lewe apa? Aju oleh musuh kalian 3, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama dunyakum. Dunia kalian adalah musuh kalian. Dengan banyak kalian dapat fasilitas di dunia itu, kalian makin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyikapinya? Diberikan solusi oleh Imam Ghazali. Solusinya adalah az-zuhdu fid dunya. Berzuhudlah kalian di dunia ini, kata Imam Ghazali. Itu solusinya. Jadi artinya kalau kita sudah zuhud di dunia, aman, menduk aman, Pak, udip tenang. Bagaimana zuhud? Kan berarti cuk bajib compang camping kan yang makan zuhudnya, Pak. Kan berarti hana mano seminggu kan yang kan zuhud nya. Nya nanti ibu hana jaga kesehatan, hana jaga Pak. Nya kan zuhudnya. Nya urung jorok nya, Pak. Jadi bukan zuhud, kocak apa najihan, hana mano, hana nyo baje diceritakan zuhud. Maka diberikan zuhud. Dalam konsep Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dalam konsep Imam Al-Qusairi, apa kata beliau? Zuhud itu dunia di tangan kalian, akhirat di dalam hati kalian. Yang menyukai lagi aman, Pak, aman udah, Pak. Selalu tersenyum udah, Pak. Selalu bahagia katanya, Pak. Bahkan menyo dunia Pak Jaro, orangnya rugo, tengok dalam, mutahalam betul tahan, Pak. Orangnya kadahnya tengok dalam, betul tahan, Pak. Orangnya kadah jabatan tengok dalam, betul tahan, Pak. Tetapi akhirat di dalam hati, ya. Jadi baik sampai akhiratnya Pak Jaro dan dunia dalam hatinya kakak lewatan. Bagi ban contoh aja, dunia kalau sudah masuk ke dalam hati, nya katutah ibadahnya. Bagi ban cara, ai dengku pekan atau mayang dengku Pak masjidnya. Tidak jauh masjid tapi kadah telok binan. Ya. Telok ibadah dalam hati, Pak. Nya menyokat telok itu mau dalam hati, dunia dalam hati, kan Pak. Nya katutah ya. Baju-baju katutah ya. Dunia itu selalu dimasukkan dalam hatinya. Omahnya karugonya kajinya dalam hati tapi betul. Maka kalau ingin zuhud, maka jadikanlah dunia di tangan kalian yang zuhud. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan hanaya ke bersedekah. Utsman bin Affan hanaya mengadah-gadah harta hanaya kan. Beliau ya gadah iman ya, Nya. Maka akhirat itu dijaga sedemikian rupa dalam hatinya. Akidah sedemikian rupa dijaga dalam hatinya. Jadi dunia yang ada di tangannya. Ini yang pertama. Musuh kalian yang kedua, as-syaitan, kata Imam Ghazali. Musuh kalian kedua adalah syaitan. Bagaimana cara menyikapinya? Ya. La budda an tukhalifahu, kata Imam Ghazali. Kalian harus melawan syaitan. Gimana cara melawan syaitan? Nyo katanya tak bedah jak tembayang tubuh jamaah, ipengali syaitan hai be hai ni mentang tak pengada urusan ronian. Urusan ron ini yang tembayang lot, yang bahagia pilon, meneme pahala pilon urusan ron. Kalau sudah kita bisa seperti itu, nyan aman udah. Ketika mau bersedekah pegali syaitan, hanya sedekah habis harta ron. Tak pegang dengan urusan ron. Yang bahagia ron, menyutu tapi ron urusan ron, ya urusan ron. Ya. Kalau sudah bisa seperti itu, nyan aman udah. Ya, sudah 2. Yang ketiga, an-nafsu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, musuh kalian adalah nafsu kalian sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian itu selesai melakukan jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang Badar adalah jihad besar ya Rasulullah. Apakah ada yang lebih besar dari perang Badar ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ada. Jiwa kalian. Kalian melawan jiwa kalian sendiri, an-nafsu. Bagaimana caranya untuk mengalahkan nafsu ini, Pak? Utruk as-syahawat. Tinggalkanlah syahwat ini, Pak. Nafsu syahwat. Syahwat jaro, syahwat mata. Syahwat itu artinya apa? Yang negatif dan berlebih-lebihan. Syahwat jaro, syahwat mata, syahwat perut, syahwatnya. Maka Rasulullah mengatakan manusia itu perutnya sebenarnya segini, bacul ubul perut, tapi keinginan dia banyak sekali, Pak. Syahwat dia banyak sekali, Pak. Padahal perut ubeno bacul. Urun kaya, urun gati mandu beno perut. Kalau makan juga sebini, hana lulut hana, Pak. Hana apa juga sebut dalam tiroh hana.
Dapat kata lo urung kaya, apa jubu tabo dalam hana tetap becut je baju. Lo urung kaya je kopi tabo drom hana tetap tabo gelah maknya. Karena apa perut memang segitu maknya. Tetapi keinginan dia luas sekali, banyak sekali keinginan dia. Angkanya nafsu nanya, Pak. Kalah hawa nafsu kalian. Kalah syahwat kalian. Syahwat mata binanya. Syahwat jaro, syahwat kaki, syahwat. Pokoknya syahwat keinginan yang negatif. Kalau kalian bisa meninggalkan syahwat ini aman. Apalagi bisa meninggalkan tiga-tiga tadi. Maka seorang kalau ada yang dia bisa zuhud di dunia. Bisa zuhud di dunia dia apa? Ini di tangan dia. Ketika hilang duit dia hana pengaruh hana buku tinggal minta dong tutang. Kudik dia kafean mendap. Kan fasilitas punya Allah, semua punya Allah. Menyogadah minta dong tutang. Ya. Yang baik temayang ngono alah temayang mun kagadon tu kata temayang taubat ke Allahnya yang baik memang. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kemudian kalau punya sifat yang kedua, kita itu bisa mengatur setan. Artinya apa? Antu khalifahu. Kalian bisa tidak mendengar apa perkataan setan. Sudah yang kedua, yang ketiga meninggalkan syahwat. Menyona lehelenya aman di dunia ini. Aman tak di. Tenang sekali jiwanya. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal aqibatu lil muttaqin. Semua keberuntungan itu ada sama orang muttaqin. Keberuntungan jiwanya tenang ada sama orang muttaqin. Kehidupan di dunia enak sama siapa? Sama orang muttaqin. Hantang keluh kesahannya, Pak. Karena tiga-tiga itu ada sama dia. Ada sama dia apa? Dia bisa menjauhi dirinya dari hawa nafsu, dia bisa zuhud, dan dia bisa melawan setan ini. Tetapi tidak di dunia saja. Maka Allah janjikan kepada mereka di dunia, kemudian ketika meninggal dunia, ketika di alam barzakh, ketika di padang mahsyar, ketika nanti dimasukkan ke dalam surga. Itulah hebatnya orang muttaqin. Artinya dia selalu hidup bahagia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan ada Rasulullah dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Kekayaan itu bukan kaya harta, tidak. Walakin ghinal qalbu. Kaya hati. Ya. Menyukai hati, ya. Dia apapun dalam kondisi apapun tidak ada masalahnya. Dia menyukai hati. Kalau kaya hati. Makanya Allah ketika memuji Nabi Muhammad, "Hai Muhammad," kata Allah, "Alam nasyrah laka sadrak." Ketika Nabi Muhammad diolok-olok oleh orang kafir, "Hai Muhammad, Nabi kamu nanyo. Nabi kamu hebat. Bani Israel itu Nabi Sulaiman hartanya banyak sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan harta dia dari Bani Israel." Ya, Mbak. Ya, kemudian apa lagi? Nabi Khidir, bukan Khidir, Mbak. Begitu juga diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Ya. Zulkarnain. Kamu ada apa kamu? Kamu bisa apa kamu? Akhirnya Nabi Muhammad turunlah ayat, "Alam nasyrah laka sadrak," hai Muhammad, kekayaan hatimu itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada kekayaan mereka itu. Ya, lebih dahsyat dan lebih hebat. Artinya kaya hati ini lebih hebat daripada kaya yang lain. Menyukai kaya hati, mengkapat tadu tenang, hana buku, mangan gede. Nyanyi kaya hati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya pembesar tadi, waqad adallu katsiran. Katsiran ini apa? Katsiran minan nas. Kebanyakan manusia itu selain 83 orang yang selamat di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam, itu bahkan ribuan, puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang itu. Mereka itu semua disesatkan oleh orang-orang kaya tadi. Kenapa? Dibagi-bagi duit. Juk peng. Ibadah lagi, juk peng lagi. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memang banyak duit dibagi-bagikan, tetapi tidak berkah. Dan duit itu kan punya saya itu. Alam ini kan punya saya itu. Kamu watalun mendumnya. Tetapi kalian tidak teringat kepada saya. Ya, setelah dapat rezeki hendak ingat gelun. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az bin Jabal, ketika kamu sujud, berdoalah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Itu saja yang kamu baca. Saya sayang sekali kepadamu, wahai Mu'az bin Jabal. Doa ini tidak sembarangan orang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang lain. Cuma kepada Mu'az bin Jabal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya ya Allah. Ya, Mbak. Ini bisa ketika kita sujud, Mbak. Waktu sujud je, Mbak, ada bacanya. Artinya waktu salat sendiri saja, baik teman jemaah tu, trik kainan tu sayang jemaah lika apa perah nak bedah-bedah kan. Bedah kita ada bacanya kan? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, untuk terus mengingatmu dimanapun kondisi saya ya Allah. Ketika saya bangkrut, ketika saya begini, ketika saya dapat nikmat, ketika saya dapat bala, lun sampai tinggal ke drone ya Allah. Ketika lun sakit, lun tinggal ke drone ya Allah.
Ketika lo hana tepu-tepu lo tinggal ke drone Allah. Ketika saya berjaya lo tinggal ke drone Allah. Ya ini, Pak. Ini maksud yang pertama. Wa syukrika, dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur apa? Buat kejunyo ya Allah, tinggal nyo dari drone Allah. Ketika diberikan bala, tinggal nyo dari drone Allah. Ketika diberikan apa-apa nyo dari drone Allah. Ya ini syukur. Wa husni ibadatik, jadikan saya hamba yang baik, hamba yang get jauh dari maksiat, get ngendron, get nge masyarakat ya Allah. Ya, ini yang ketiga. Doa ini cuma diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Tetapi doa ini bisa kita adopsi untuk diri kita sendiri. Ya. Makanya setiap hadis yang keluar dari mulut Rasulullah, walaupun mengajarkan seseorang, ini juga mengajarkan umatnya, bacalah doa seperti yang saya ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Ya. Bacalah doa itu. Kalau ingin jadi mukmin yang baik, ya. Nyobek semayang melakukan ini, tapi mukmin berokai, Mbak. Karena gaya akai, berokai. Enggak nyang temayang, tapi gegap. Enggak nyang temayang, tapi getemenak agap. Enggak nyang temayang, tapi berokai, Mbak. Suul khuluq. Nah penyakit. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Ini namanya jumlah hasar namanya. Jumlah hasar. Jumlah hasar apa? Allah mengatakan terserah. Kamu bagi-bagi duit terus, enggak apa-apa. Kamu tidak menyembahku, enggak apa-apa kata Allah, enggak apa-apa. Kamu menyembah 5 patung itu tidak apa-apa, silahkan saja. Maka diberikan ini oleh Allah keringan, silahkan saja. Mau kalau kamu syirik kepadaku tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, tidak kata Allah. Yang kamu syirikkan tadi itu kembali kepada kamu sendiri kata Allah. Menyo getanyo taat ba Allah, getanyo ta semayang. Yang kedua udahnya pak kang koro lain kang ke iblis. Mana boleh iblis Pak? Getanyo mau sedekah kedua orang Pak, bertenang jiwa. Maka salah satu untuk kasih tenang jiwa kata Rasulullah, bersedekahlah. Jauh sedekah, bertenang jiwa. Berbuat baiklah, tenang jiwa. Kata-kata baiklah kamu, tenang jiwa. Untuk tahu untuk orang. Dah baca Quran ke tahu ke orang Pak, kan Allah hana perle Allah. Onyo ke hana perle ke puin, mandung ke orang. Ketika kita berbuat maksiat, yang kedua yang tutah drocin. Ketika korupsi ada yang tutah drocin. Ketika taubat yang tutah drocin. Ya. Jadi maka Allah mengatakan begini, wala tazididz zalimina illa dhalala. Ini jumlah hasar namanya. Apapun yang kamu lakukan itu, kamu syirik kepadaku, kamu menyembah 5 patung itu, semua kedalalan itu semua kembali kepadamu. Tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, tidak mengurangi kekuasaanku kata Allah. Yang susah kamu juga sendiri. Ya, kan tutahwan rawan. Mereka susah sendiri. Termasuk di dalam kelompok ini adalah istri Nabi Nuh alaihissalam dan anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, makanya ikatan emosional seorang ayah dan anak itu luar biasa memang. Emosional seorang ayah soal ini. Tetapi kalau dengan istri tidak begitu ini, Pak. Dari mana kita tahu? Nabi Nuh ketika istrinya mau tenggelam, Allah bah gede ngop, ya, dia kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, ya. Bahkan istrinya sempat mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu lamajnun. Suami saya pungo, ya Mbak, pungo. Pegang pungo, pegang kapai ate gunung ka pungo nanya. Nya menyohana ada petih tanya. Nya jino penduduknya mendu masyarakat menunjak mita gunung pegat-pegatnya. Pegat rakit watihan, pegat bot watihan, menyukai pegang pungo je orang lain. Atau ya teh masjid pegat-pegatnya, pegat rakit. Datang ke pul pegat rakit itu menyoje pungo pegang ligam. Ya. Makanya Nabi Nuh dikatakan oleh istrinya pungo. Ketika air sudah mulai naik, Nabi Nuh tidak teringat pun kepada istrinya. Hana teringat. Kenapa? Hubungan emosionalnya hanya sekedar pernikahan saja. Setelah itu kalau syirik itu urusan roh masing-masing. Tetapi urusan dengan anak itu darah dagingnya. Dia sudah mengajarkan anaknya, membesarkan anaknya Nabi Nuh sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nya nanu lo ni Allah. Lon peraya aja ya Allah. Ketika anaknya sudah tenggelam. Nyan anu lo, netulung anu lo ni Pak. Artinya apa? Nabi Nuh ingin bertawassul dengan ibadah dia sendiri. Nabi Nuh ingin bertawassul dengan dakwah dia selama ini supaya bisa menolong anaknya. Dijawab oleh Allah, kamu tidak bisa menolong anakmu. Innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan kelompokmu lagi. Dia bukan keluargamu lagi. Dia sudah syirik kepadaku. Nian baru itu pun Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya apa? Nabi Nuh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyonya kakulah ya Allah. Kakulah ke pandai pegang ke dia anak ulun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah ini saya rasa cukup dulu atau kita lanjut bercuti wafat adallu ya. Ya ini di apa namanya? Sudah cukup ya Pak. Ya kata boleh. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi ini. Ya, kita lanjut. Ini ada waktu mungkin 5 menit boleh bertanya. Ya, ada waktu 1 pertanyaan saja boleh. Mungkin ada yang bertanya kami persilakan.
Iya, ya. Terima kasih Pak. Ketika banjir besar Nabi Nuh, yang tenggelam apa daratnya Nabi Nuh saja atau seluruh dunia? Iya, iya. Karena kaitan dengan cerita ayat bahwa makhluk yang ada sekarang Tuhan berikan manusia itu semua berasal dari ini. Iya. Iya, iya. Kemudian ada cerita ayat ini yang kadang-kadang menjadi tidak Iya. tidak diterima sekarang. Iya. Ketika terjadi pelanggaran di dalam kapal Nabi, Iya. kata Tuhan yang dibuat Nabi, seperti saya anjing kawin dengan kapal sehingga sampai di dunia ini dia kawin dengan anjing lengket besar. Kemudian juga ada cerita bebek yang hukum jadi bengkel di dunia ini. Iya. Jadi cerita ayat ini apakah ada dalam tafsir atau kita yang kaitan dengan Iya. maksudnya? Iya. Ini yang pertama itu, apakah ketika banjir bandang itu semua tenggelam, dunia ini tenggelam? Ya, semua dunia tenggelam. Kita buktikan. Kita akan membuktikan kalau semua dunia ini tenggelam. Di dalam surah Yasin, ya, itu dimatikan dulu. Ya. Di dalam surah Yasin ini membuktikan kalau seandainya ketika ditenggelamkan ini kan kapal Nabi Nuh semua tenggelam. Dalam surah Yasin Allah mengatakan begini, hendaklah kalian itu bersyukur kepadaku kalau seandainya kapal Nabi Nuh yang 83 orang itu saya tenggelamkan juga, kata Allah, tidak ada lagi orang di dunia ini. Ini dalil yang pertama. Satu. Dalil yang kedua, ini membuktikan apa? Cikal bakal penduduk dunia itu adalah di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketika air ini sudah memenuhi bumi, Allah mengatakan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Makna telanlah airmu apa? Ini artinya apa? Berlaku untuk seluruh dunia. Maka tidak ada orang lain kecuali Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapalnya itu. Ya. Jadi makanya wa ya ardu bla'i ma'aki, wahai air, telanlah airmu. Ini juga menjadi landasan kalau air itu juga berasal dari bumi. Ya, nama ta'i meyub. Air juga turun dari hujan, dari atas dan dari bawah. Makanya penduduk Nabi Nuh alaihissalam, mereka hujan tidak diturunkan, tetapi mata air ada keluar mata air sedikit. Makanya pasukan air itu sedikit kepada mereka. Kalau sama sekali tidak ada air, mereka mati semuanya. Ya, mati semuanya. Sudah. Kemudian cerita yang selanjutnya. Ini saya tidak pernah dapat dalam tafsir. Ya, anak teman-teman dalam tafsir. Lagi urung pegah bino kan? Atau nabi yang lam surga ini pegah nabi lam surga tinggal selop otek kebalik. Belum tinggal selop di surga otek kebalik hati debit dia ya. Bu nabi mah. Nabi apa ini? Idris ya. Jadi nabi pegah balun nabi Idris otek ketemu surga gaji umat tinggal selop lui dalam. Lum balik lah ajak selop, otek ajak selop. Mah ilmu debit dia kan. Ini juga tidak saya ketemukan di dalam tafsir. Jadi artinya lun-lun-lunnya hanam demai. Karena apa? Tidak ada orang yang masuk dalam surga. Tidak ada orang yang masuk dalam surga sebelum nanti di padang mahsyar kemudian dini tidak ada yang masuk dalam surga. Dan Nabi Adam bukan dalam surga. Bukan dalam surga yang digambarkan dalam Al-Quran. Tetapi dalam surga tajribah namanya menurut tafsir Sya'rawi. Maka cerita-cerita seperti tadi itu lagi punya nyan makanya perleta seleksi ya mak. Makanya nanti ada cerita-cerita Nabi mak. Cerita Nabi itu di dalam untuk anak-anak itu perlu kita seleksi mak. Kadang-kadang tidak jelas landasan ini di mana. Contoh mana? Seperti Nabi Musa alaihissalam bersama pembantunya, ada yang mengatakan muridnya. Ketika akan ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, mereka mengatakan Nabi Musa membawa air dalamnya ada ikan. Ya, nangkut. Itu tidak ada di dalam ini. Ketika kita mengkaji tafsir, bukan ikan itu yang dibawa. Tidak ada landasan hukumnya. Bahkan tafsir At-Tabari mengatakan ikan yang dibawa adalah ikan asin. Di dalam tafsir lain mengatakan ikan yang dibawa sudah dimakan setengah oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia itu fa'ahyahullahu, dihidupkan kembali oleh Allah. Ya, ini dalam tafsir At-Tabari. Ya, jadi artinya perlu kita seleksi lah. Ada cerita-cerita yang kadang-kadang hanya temukai ya kita seleksi kembali. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.